Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi kali ini saya akan membacakan dan menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah ayat 102 dari kitab Safwatut Tafasir buatan Syekh Ali As-Sabuni. Bismillah. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Dan mereka yaitu orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibaca oleh setan pada kerajaan Sulaiman. Ai ittaba'u turuqas sihri asy-syu'udati, yaitu mereka mengikuti jalan-jalan sihir allati kanat tahdutsuhum biha asyayatin fi ahdi mulki Sulaiman, yang itu menjadi pembicaraan hangat bagi mereka, yang padahal itu berasal dari setan di waktu kerajaannya Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Ai wa ma kana Sulaimanu sahiran, yaitu tidaklah mungkin bagi Nabi Sulaiman itu menjadi tukang sihir. Wala kafara bi ta'limihi as-sihri, dan Nabi Sulaiman juga tidak kafir padahal beliau itu mempelajari sihir itu. Tetapi di sini Nabi Sulaiman mempelajari sihir untuk menolaknya, bukan untuk melakukannya. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Tetapi setan-setanlah atau iblis-iblislah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ai walakinna syayatin humul ladzina 'allamu an-nasa as-sihra. Yaitu tetapi setanlah yang mengajarkan sihir kepada umat manusia. Hatta fasha amruhu bainan nas, sehingga menyebarlah sihir itu di antara manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bila Harut wa Marut. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat kepada kota Babilonia, yaitu malaikat Harut dan malaikat Marut. Ai wa kama atba'a ru'usa al-yahuda as-sihra, yaitu seperti bagaimana orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang menggunakan sihir. Kadzalika ittaba'u ma unzila 'alal malakaini wa huma Harut wa Marut. Demikianlah bagaimana orang-orang Bani Israil itu mengikuti apa yang diturunkan atas kedua malaikat, dan keduanya itulah Harut dan Marut. Bi mamlakati Babila bi ardin al-Kufati, dengan kekuasaan atas Babilonia, yaitu di bumi Kufah atau di kota Kufah. Wa qad anzalahu Allahu ibtila'an wa imtihanan linnasi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka berdua sebagai ujian dan cobaan bagi manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan satu dari sihir itu apapun sampai kedua malaikat itu berkata, sesungguhnya kami itu hanya cobaan bagi kalian, maka janganlah kalian itu kafir. Ai innal malakaini la yu'allimani ahadan minan nas as-sihra, yaitu sesungguhnya kedua malaikat ini tidak mengajarkan sihir kepada satu orang pun dari manusia. Hatta yubadzila lahu an-nasihah, sehingga kedua malaikat ini bersungguh-sungguh untuk memberikan sebuah nasihat bagi seluruh umat manusia. Wa yaqula, dan kedua malaikat ini berkata, inna hadzal ladzi nisfuhu laka, sesungguhnya ini adalah sebagian bagi kalian. Innama huwa imtihanun minallah wa ibtila'an fala tastamilhu lil idrari wa la takfuru bisababihi. Sesungguhnya
sihir itu adalah ujian dari Allah dan cobaan bagi kalian. Maka janganlah kalian mempraktekannya untuk memberi mudarat pada orang lain, dan janganlah kalian kafir karena sihir itu. Faman ta'allamahu liyudfi'a dhararahu 'anin nas faqad naja. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu sihir itu untuk menolaknya atau untuk menghindarkannya dari manusia yang lain, maka dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allamahu liyulhiqa dararahu binnas faqad halaka wa dhalla. Dan barang siapa yang mempelajari ilmu sihir itu untuk mempraktekannya dan untuk memberi mudarat kepada manusia yang lain, maka sungguh dia telah hancur keimanannya dan dia telah tersesat dalam jalan sihir itu. Jadi ayat 102 dari surat Al-Baqarah ini menjelaskan pada saat kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam itu terjadi sebuah curi dengar yang dilakukan oleh para setan untuk mengambil mantra-mantra dari langit. Dan kemudian para jin atau setan itu menulisnya dalam sebuah buku, yang dimana buku itu berisi mantra, kalam, syair, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan sihir atau ilmu hitam. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam mengambil buku itu dan menanamnya atau menguburnya di bawah singgasana beliau, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengambilnya. Tetapi naasnya setelah beliau alaihissalatu wassalam itu meninggal, maka ada setan yang mengambil buku itu dari bawah singgasana beliau dan mengajarkannya kepada umat manusia. Dan setan itu memfitnah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah penyihir. Sulaiman adalah penyihir. Dia menyimpan buku-buku mantra ini di bawah singgasananya, sehingga sudah mutlak bahwasanya dia adalah seorang penyihir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir As-Sabbuni, di tafsir Safatul Tafasir menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan dua malaikat, yaitu malaikat Harut dan malaikat Marut, untuk mengajarkan sihir kepada manusia sebagai tindak pencegahan agar manusia itu tidak terjebur dalam ilmu hitam itu, dan mengajarkan bahwasanya ini atau sihir-sihir ini berasal dari setan, dan sesungguhnya Nabi Sulaiman itu hanya ingin menghindarkannya dari kalian. Kemudian malaikat Harut dan Marut ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan sihir sebagai tindak pencegahan agar manusia itu tahu untuk membedakan mukjizat dan sihir, agar tidak terjerumus ke dalam sihir itu. Dan barang siapa orang yang mempelajari sihir untuk mencegahnya, maka dia selamat. Meskipun dia mempelajari ilmu sihir, dia tidak akan masuk ke dalam hukumannya Allah. Sedangkan barang siapa yang mempelajari sihir itu untuk mempraktekannya dan memberikan mudarat kepada manusia yang lain, maka dia telah hancur keimanannya dan dia telah tersesat dalam ilmu hitam itu. Baik, mungkin cukup yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.